Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, saya di kelas 11 IPA 6. Saya akan menerangkan tentang materi tugas 5, yaitu minyak bumi. Minyak bumi sering dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat, pekat, gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon sebagai besar seri alkana, tetapi variasi dalam penampilan komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya, sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar mulai dari bensin, minyak tanah, sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi dipergunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil dari perturaian atau dekomposisi materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsidens turun secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut batas, lagun, danau sepanjang pantai maupun danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut, dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut dalam. Waktu berjalan terus secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke dalam permukaan bumi yang lebih dalam karena bertambahnya berat oleh sedimen-sedimen dan material yang menimbun di atasnya, atau gaya-gaya tektonik yang menimbulkan efek subsidens. Material organik terbenam semakin dalam sehingga mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut akan menimbulkan perubahan kimiawi dari material organik tersebut. Perubahan material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Kenaikan suhu terhadap kedalaman rata-rata di dunia ini sekitar 20-55 derajat Celcius per kilometer. Di Sumatera sendiri dapat mencapai kurang lebih sekitar 100 derajat Celcius per kilometer, sedangkan habitat minyak baru akan terbentuk pada suhu sekitar 65-150 cm 150 derajat Celcius yang biasanya berada pada kedalaman 1,5-3 km. Pada kedalaman 3-6 km, batuan reservoir akan lebih didominasi oleh gas daripada minyak. Untuk kedalaman yang lebih dalam lagi, suhu akan menjadi lebih tinggi sehingga gas akan mengalami dekomposisi lebih lanjut. Pada umumnya, minyak bumi biasanya terendapkan dalam batuan sedimen berpori baik yang memiliki nilai porositas 45%. Reservoir yang sangat baik, karena semakin lama batuan tersebut terendapkan dan tertimbun material di atasnya, maka batuan tersebut akan terkompaksi. Dalam hal ini mengakibatkan nilai porositasnya berkurang. Minyak gas, dan air atau terkumpul atau tersimpan di pori-pori dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan gravitasi, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeable. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisis, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan, lalu berhenti terakumulasi sampai terperangkap itu jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.